Nah, materi hari ini masih akuntansi. Kita ngelanjutin yang kemarin. Kan kemarin itu sampai neraca saldo ya. Sekarang mulai dari penyesuaian sampai sebentar. Udah kelihatan belum? Kalau di slideshow. Udah, Kak. Udah, Udah, Kak. Kak. Udah ke slideshow ya? Jadi aku matiin dulu kameranya biar nggak mati. Nah, langsung aja ya. Jadi buat hari ini kita mulai dari ayat jurnal penyesuaian. Nah, ada kan di tahapannya itu setelah neraca saldo ada yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Nah, itu ada beberapa akun yang harus disesuaikan. Nah, itu apa aja sih? Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya dari A sampai I. Tapi yang sering keluar biasanya itu yang kayak pemakaian perlengkapan, pendapatan diterima di muka, DTM itu diterima di muka. Kalau DDM itu dibayar di muka. Nah, yang sering keluar tuh A, B, C biasanya ya. Biasanya sama paling kayak kesalahan pencatatan, persediaan barang dagang sih jarang. Paling cadangan kerugian piutang tetap tagih. Gitu. Nah, buat sekarang kita bakal bahas nih. Ini kayaknya wajib banget kalian paham karena ayat jurnal penyesuaian ini yang paling sering keluar di UTBK. Tapi kalau di tahun ini nggak tahu ya. Kalau aku sih nggak dapat, tapi ada beberapa yang dapat. Nah, kita mulai dulu akun apa aja yang harus disesuaikan. Yang pertama kan ada pemakaian perlengkapan. Nah, jadi nanti si perlengkapannya ini tuh harus disesuaikan. Kenapa? Karena nanti ketahuan gitu loh kan, kalau disesuaikan itu artinya nanti ditulis nih sisanya. Jadi kan misalkan di awal bulan atau ya awal bulan ketika misalnya di awal bulan Januari itu ada perlengkapan sekitar 5 juta. Nah, di akhir bulan ya ternyata mau kita sesuaiin ternyata yang udah kepake itu misalkan yang sisanya itu 2 juta. Berarti yang udah kepake itu 3 juta kan. Nah, nanti 3 juta ini yang ditulis di akun ayat jurnal penyesuaian gitu. Jadi nanti di pemakaian perlengkapan itu yang ditulis cuma sisanya aja. Sisa dari pemakaian perlengkapan itu. Kalau misalkan perlengkapan toko, ya udah tulis nanti di neraca saldonya tulis perlengkapan toko sama akunnya itu barengan sama beban perlengkapan. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kita langsung aja ke slide selanjutnya. Bentar. Dah. Nah, di pemakaian perlengkapan itu ada pendekatannya. Jadi yang make pendekatan harta, pendekatan beban itu cuma beban dibayar di muka. Kalau pendekatan harta dan pendekatan itu cuma pendapatan diterima di muka. Nanti apa sih maksudnya nanti kita bahas. Jadi yang pertama itu yang A, yang tadi aku bilang. Nah, di sini itu yang pertama itu ada pemakaian perlengkapan. Nah, yang tadi aku bilang, yang ditulis itu apa aja sih? Jadi yang ditulis itu cuma yang udah kepake. Itu nanti ditulis yang udah kepake, yang tadi aku bilang, misalkan di awal bulan, itu tuh perlengkapan ada sekitar 5 juta rupiah. Ini total perlengkapan, misalkan perlengkapan toko, totalnya ada 5 juta rupiah. Ternyata di akhir bulan, sisa perlengkapannya itu sisa 2 juta. Ini berarti 2 juta ini sisanya kan, sisa buat di bulan depannya, atau sisa di buku akuntansinya. Nah, yang kita cari, yang kita sesuaikan di akun ayat jurnal penyesuaian ini, cuma yang udah kepake. Berapa yang udah kepake? Jadi tulis misalkan, perlengkapannya kan tadi awalnya ada 5 juta. Sisanya di akhir bulan tuh ada 2 juta. Berarti yang udah kepake itu sekitar 3 juta kan. Ya udah, ditulis di akun si beban perlengkapan kita tulis berapa? 3 juta. Kenapa beban perlengkapan di debit? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kenapa beban perlengkapan itu debit? Ada nggak yang bisa jawab? Karena bebannya bertambah. Karena Iya. perlengkapan itu berkurang. Karena bebannya bertambah. Oh, kalau beban bertambah kan itu di debit kan, ya berarti ini juga di debit dong. Nggak mungkin bebannya bertambah di kredit. So, kita tulis
kan tadi yang udah kepake itu 3 juta. Tulis di sini di beban perlengkapan berapa? 3 juta. Gitu. Nah, sekarang kita tulis perlengkapannya. Perlengkapan di kredit. Nah, kenapa perlengkapan di kredit? Karena kalau perlengkapan itu bertambah, kan perlengkapan itu maksudnya harta ya. Harta itu kan bukan cuma tas. Jadi harta itu ada perlengkapan, ada tas, ada peralatan, ada piutang, gitu. Nah, makanya perlengkapan itu kalau bertambah dia adanya di kredit. Ya udah kita tulis perlengkapan ada di kredit sebesar 3 juta juga dong. Nggak mungkin perlengkapan 5 juta. Gitu. Nah, kira-kira paham nggak sama pemakaian perlengkapan? Kira-kira paham nggak? Gimana nih? Bisa uh, ditulis di komen aja. Biar aku langsung ke pendapatan diterima di muka. Paham ya? Nah, sekarang pendapatan diterima di muka. Apa sih pendapatan diterima di muka? Jadi pendapatan diterima di muka itu pendapatan yang apa sih namanya masih harus apa maksudnya udah diterima di muka gitu udah secara cash itu atau tunai. Nah, kenapa kasih titik-titik? Karena bisa beda, bisa pendapatan dari apa aja. Misalkan ada pendapatan sewa, ya udah tulis pendapatan sewa. Contohnya kayak gimana? Kayak misalkan ada pendapatan dari sewa gedung misalkan. Sewa gedung itu sebesar 5 juta. Enggak. Sewa gedung sebesar 24 juta. Itu buat 12 bulan. Bentar, coba aku tulis. Sewa gedung berapa tadi? 24 juta untuk 12 bulan. Ini untuk 12 nih, untuk 12 bulan. Berarti satu bulannya itu berapa? Tinggal dibagikan, satu bulannya berarti 2 juta nih. Iya gak sih? Misalkan si A, ini dia tuh kayak menyewa gedung misalkan buat kantornya. Nah, sewa gedungnya itu 24 juta per tahun. Ini berarti per tahun itu kan 12 bulan kan? Nah, berarti satu bulan itu ada berapa? Bayar, maksudnya kayak berapa yang harus dibayar? Berarti 2 juta kan? Tinggal dibagi 2. Jadi per bulannya itu ada 2 juta. Gitu. Nah, jadi ada 2 metode untuk ayat jurnal penyesuaian di pendapatan diterima di muka. Yang pertama itu ada metode harta, yang kedua ada metode pendapatan. Bedanya apa sih? Jadi bedanya itu kalau dengan metode harta yang ditulis di akunnya atau yang RP-nya ini ada berapa itu yang udah kepake. Nah, kalau metode pendapatan itu ditulisnya yang belum kepake. Contohnya gimana? Jadi gini, misalkan apa namanya tadi 24 juta kan, si A itu nyewa gedung 24 juta per tahun. Per tahun itu kan ada 12 bulan nih. Ya kan, 12 bulan. Berarti per bulannya itu kan 2 juta gak sih? Iya gak sih? Iya kan? Nah, bentar. Nah, terus dia pengen buat yang ditanya itu dengan metode harta. Gimana kalau dengan metode harta? Ya udah, misalkan dia bayarnya ini bulan Mei. Bulan Mei. Bulan Mei. Nih, bulan Mei. Nah, kalau mau dibuat ayat jurnal penyesuaiannya di bulan Desember, misalkan di akhir tahun, kan berarti kan dia nyewa gedungnya kan 12 bulan. Nah, berarti Mei ketemu Mei dong. Iya gak sih? Iya kan? Nah, kalau gitu berarti kalau misalkan di ayat jurnal penyesuaiannya itu sampai bulan Desember, kalau dengan metode harta, kira-kira berapa duit yang udah kepake buat nyewa gedung itu? Berapa? Dari Mei ke Desember ada berapa bulan? 8 bulan 16 juta, Pak. Iya, 8 bulan. Berarti satu bulannya berarti ada berapa? Satu bulannya kan 2 juta kan? Berarti kalau 8 bulan ada 16 juta. Ya udah tinggal dikali. Nah, ini 16 juta ini yang udah kepake. Gitu. Makanya kalau di metode apa namanya tadi? Metode harta, nah yang ditulisnya kan yang udah kepake. Berarti ya udah tulis 16 juta.
nulis akunnya gimana? Ya udah tinggal ini yang titik-titik. Ini aku fokus dulu. Ini yang titik-titik. Nah, ini yang titik-titik ini kita ganti sama sewa. Tulis sewa. Berarti kalau misalkan itu di soalnya itu pernyataan itu sewa gedung berarti kan sewa kan. Nah, ya udah tulis sewa DTM atau kalau lebih jelasnya sewa diterima di muka. Sebesar berapa? Sebesar yang udah kepake. Berapa? 16 juta. Itu. Nah, bawahnya ini si pendapatan sewa karena dia nyewa kan, ditulisnya pendapatan sewa. Pendapatan sewanya berapa? Ya udah tulis juga berapa? 16 juta gitu. Nah, ini kalau dengan metode harta. Kalau dengan metode pendapatan gimana? Kalau dengan metode pendapatan ya udah tinggal kita balik pendapatan sewanya di atas, maksudnya di debit ya, sewa diterima di mukanya itu ada di kredit posisinya. Nah, berarti kalau metode pendapatan yang belum kepake kan, berarti kalau misalkan tadi dibikin AJP kan ayat jurnal penyesuaian disingkatnya AJP. Jadi aku singkat aja ya AJP. Jadi kalau misalkan AJP-nya itu dibuat di akhir tahun, berarti sisa yang belum kepake itu ada berapa? Berapa juta tuh? Dari 24 dikurang 16, sisa 8 juta. Nah, 8 juta ini ditulis di akunnya, berarti aduh nggak ada yang kosong lagi. Misalkan ya, pendapatan, kelihatan nggak sih kayak gini? Pendapatan sewa sebesar berapa? Sebesar sisanya, berarti sisanya 8 juta. Nah, di posisi si kredit, kita tulis sewa diterima di muka. Sebesar berapa? 8 juta juga. Gitu. Nah, kira-kira tentang pendapatan diterima di muka ini udah ngerti belum? Udah kebayang belum? Gimana nih? Kira-kira udah kebayang belum maksudnya gimana? Oh, Paham nggak? Atarila nanya, DTM, DDM itu apa? Kalau DTM itu diterima di muka. Kalau DDM itu dibayar di muka. Jadi kalau DTM itu biasanya buat pendapatan, kalau dibayar di muka itu biasanya buat beban. Kan pendapatan itu duitnya masuk kan ke perusahaan. Nah itu makanya ditulisnya diterima di muka. Kalau beban, beban itu kan harus dikeluarin dari kas. Makanya disebutnya dibayar di muka. Kalau IMH itu yang masih harus. Kalau yang pendapatan IMH diterima berarti pendapatan yang masih harus diterima. Kalau beban, beban yang masih harus dibayar. Gitu. Nah, kira-kira Priaga nih, Priaga udah paham belum maksudnya tadi? DTM, DDM, IMH. Nah, boleh aku lanjut ya? Jadi aku lanjut ke beban. Nah, di sini beban dibayar di muka juga itu punya metode apa aja. Yang pertama ada metode harta, yang kedua ada metode beban. Kan kalau tadi pendapatan tuh metode pendapatan. Nah, kalau beban ya udah metode beban, tinggal ganti nama. Nah, misalkan apa ya yang harus oh, yang tadi aja kayak tadi. Misalkan ini dia kan kan kalau tadi si pendapatan itu kan dia nyewain gedung nih ke orang lain, berarti dia masuk uangnya ke dia kan. Nah kalau beban, misalkan dia beban nyewa jalan gedung nih, apa ya yang bisa disewa? Oh pokoknya gedung aja. Nah misalkan nyewa gedung nih, ya udah berarti kita bikin gini dua metode, ada dan ada metode beban. Nah contohnya gimana? Misalkan yang tadi ya kita pakai kasus yang tadi 24 juta per tahun. Per tahun kan ada 12 bulan. Nah, berarti satu bulannya itu bayar 2 juta. Ini aku nyorek-nyoreknya pakai ini ya, pakai HP. Jelek. Nah, kalau pertama misalkan yang ditanya itu metode harta. Nah, kalau metode harta, di soalnya kayak gini. Siapa ya? Perusahaan X misalkan. Perusahaan X
menyewa gedung dari perusahaan Y. Dia ngebayarnya untuk 12 bulan. Enggak, jangan 12 bulan lagi deh. Untuk 24 bulan. 24 bulan ceritanya. Misalkan nyewa kios lah, kios kan misalkan murah gitu ya kios. Nah, berarti misalkan 24 juta itu buat 24 bulan alias 2 tahun. Nah, terus dia itu ngebayarnya pada bulan Agustus, jangan, panjangan. Juli aja. Juli 2020. Nah, di Desember 2020 ternyata si perusahaan X ini pengen bikin AJP. Nah, kita nulisnya kayak gimana? Gimana nih kalau metode harta? Berarti kalau metode harta itu yang udah kepake atau yang belum kepake? Apa ya? Bisa di kolom komentar aja. Kira-kira apa? Yang udah kepake atau yang belum kepake? Nah, benar, yang udah kepake. Nah, ya udah kita buat metode hartanya. Berarti tulis beban sewa, beban beban sewa dengan sewa DDM atau dibayar di muka. Nah, RP-nya sebesar berapa? Kita hitung dulu. Dari Juli ke Desember ada berapa bulan? Ada berapa? 6 bulan. Ya benar, 6 bulan. Nah, kan tadi 24 juta itu buat 2 tahun. Nah, 2 tahun itu kan ada 12 bulan. Nah, berarti 1 bulannya 1 juta kan? Dia bayar kiosnya 1 bulan 1 juta. Ya udah, kalau 6 bulan berarti dia itu udah ngeluarin duit sebesar 6 juta. Gitu. Ya udah tulis di sini sebesar berapa? Sebesar 6 juta. Kreditnya juga 6 juta. Gitu. Nah, buat ngapalinnya tuh ada buat ngafalin lebih mudahnya ada seperti ini. Nggak ada yang semua. Nah, HB H ya kok nyambung. Bentar. Kalau buat ngapalinnya HBHH. HBHH itu apa? HBHH itu kepanjangannya kalau dengan metode harta, ini haknya itu harta, bebannya itu ada di debit. Nah, hartanya itu ada di kredit. Gitu. Nah, haknya itu apa? Haknya itu apa ya? Lupa jadi lupa singkatan. Pokoknya haknya itu hasil yang udah kepake. Ya, hilang. Yang hilang. Untung diingetin, makasih Cahya. Nah, jadi HBHH itu kalau dengan metode harta, bebannya itu di debit. Hartanya itu ada di kredit. Haknya lagi apa? Yang duitnya. Berarti RP-nya itu yang kepake itu yang hilang alias yang udah kepake. Gitu. Nah, maksudnya harta kredit di sini itu apa? Maksudnya itu ya tadi sewa DDM. Pokoknya DDM yang titik-titik DDM itu harta masuknya. Tuh. Kalau kebalikannya itu B. Nah, artinya apa? B yang di sini kalau dengan metode beban hartanya itu ada di debit. B-nya itu bebannya itu ada di kredit. B-nya lagi ini duitnya yang berarti yang belum kepake gitu. Apa sih namanya debit di sini harta kan tadi yang sewa DDM atau DTM gitu. Nah, sekarang kita coba kalau pakai metode beban yang tadi ya kasus yang tadi. Tadi kan ada 24 juta buat 12 bulan.
Nah, berarti 1 bulan itu kan 1 juta. 12 bulan apa? 24 bulan. 24 bulan salah. Nah, 1 bulannya berarti kan 1 juta kan? Nih, 1 bulan 1 juta. Nah, kalau dengan metode beban, yang ditulis itu yang belum kepake, apa sisanya gitulah, yang belum kepake. Nah, kan tadi yang udah kepake itu kan 6 juta. Berarti tinggal dikurang. 24 juta dikurang 6 juta berarti ada 18 juta. Ya udah tulis. Kita bikin akunnya. Berarti sewa, misalkan sewa DDM itu ada berapa tadi? 18 ya, 18 juta. Nah, bebannya berarti kan ada di kredit kan? Beban sewa ada 18 juta juga gitu. Tinggal dibalik. Pokoknya kalau ingetin aja yang tadi ya, atau enggak ingetin aja apa gimana yang lebih mudahnya lagi. Pokoknya kan yang dua metode itu cuma pendapatan DTM sama beban DDM. Nah, biar gampangnya itu pokoknya ingetin aja asalnya. Kalau beban kan bertambah di debit, berarti kalau dengan metode harta, beban itu ada di debit. Kalau pendapatan DTM-nya, ingat aja DTM-nya yang ada di debit kalau dia dengan metode harta. Gitu. Nah, kira-kira gimana nih beban DDM? Kira-kira udah paham belum? Kalau belum paham, nggak apa, bilang aja di kelompok komentar. Biar aku ulang. Gimana? Paham ya? Nah, aku lanjut lagi. Di sini ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, di sini ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pendapatan yang masih harus diterima artinya apa? Ya pendapatan yang belum masuk ke kasnya perusahaan. Jadi masih apa sih, masih kayak orang ngutang gitu lah, masih orang lain tuh ngutang ke kita. Makanya ditulisnya pendapatan yang masih harus diterima. Nah, nulisnya gimana? Misalkan ada orang beli perlengkapan, misalkan kita ngejual perlengkapan nih, misalkan ya, enggak jangan, meja lah, meja kita ngejual meja sebesar 10 juta. Nah, orang lain ada yang beli tapi ngutang. Nah, berarti masuknya itu kan piutang kan? Iya gak sih, piutang kalau misalkan orang lain ngebeli dari perusahaan kita tapi dia itu kredit. Nah, ditulis di perusahaan kita, ditulis di kas uh, akuntansinya itu ditulisnya piutang di harta. Nah, ya udah tulis nanti kita buat akunnya piutang apa? Piutang meja, misalkan pembelian meja, misalkan meja aja ya, piutang meja misalkan 10 juta, ya udah tulis 10 juta, 10 juta. Nah, pendapatan meja jangan lupa ditulis juga pendapatan mejanya berapa, 10 juta gitu. Udah gampang. Kalau pendapatan yang masih harus diterima, tulis aja sesuai soalnya. Apa yang belum kita terima, ya tinggal tulis angkanya sebesar berapa gitu. Kira-kira paham nggak pendapatan yang masih harus diterima? Gimana nih? Paham ya? Paham, lanjut. Nah, ada lagi beban yang masih harus dibayar. Nah, berarti si perusahaan ini belum ngebayar bebannya kan, belum ngebayar apa yang harusnya emang dikeluarin dari kasnya. Nah, ditulisnya gimana? Ada misalkan ini lagi gaji, misalkan gaji. Ada gaji yang belum dibayar sebesar 5 juta. Nah, ini misalkan satu orang, misalkan ada 5 pekerja. Satu orang itu gajinya 1 juta per bulan. Enggak, jangan per bulan. Misalkan, iyalah per bulan aja. Nah, 1 juta per bulan. Nah, misalkan di akhir bulan, ternyata belum juga dibayar nih. Dari awal bulan sampai akhir bulan belum juga dibayar sama si perusahaannya. Ya udah, nanti di kas perusahaan ditulis. Ditulisnya gimana? Ya udah, kayak biasa aja. Ditulisnya beban gaji berapa? Yang sebesar tadi berapa tadi? 5 juta. Gitu. Nah,
si utang, tulis juga utang gaji sebesar 5 juta. Nah, kenapa utang gaji adanya di kredit? Ayo, siapa yang ada yang bisa jawab ya? Kenapa utang gaji adanya di kredit? Ayo, kira-kira kenapa? Nah, iya. Kalau utang bertambah itu di mana? Di kredit. Gitu. Kalau beban bertambah ya tadi di debit. Tuh. Nah, kira-kira beban yang masih harus dibayar udah paham belum? Ayo, kalau nggak paham bilang aja nggak apa-apa. Nggak paham. Gimana nih? Kak, mau nanya dong, Kak. Iya, iya kenapa? Maksudnya utang masih bertambah tuh gimana deh, Kak? Hmm, oh, jadi ada beberapa akun di dalam akuntansi. Jadi ada akun, bentar, bentar. Nah, ada akun harta, ada akun, ini aku jelasin yang awal-awal ya, yang emang harus dipahamin banget, harus dihafal. Ada akun utang, ada akun modal, beban, pendapatan. Jangan, balik. Pendapatan beban. Pendapatan beban. Nah, kalau harta, dia itu bertambah, itu posisinya di kredit. Kenapa harta bertambah di posisi kredit? Biasanya kredit itu tuh ada penambahan dalam saldo gitu, penambahan saldo kalau kredit. Nah, kalau debit itu pengurang kebalikannya. Jadi pengurangan saldo. Siapa yang pengen ngalamin gue? Nah, kalau utang, modal sama pendapatan tuh kebalikannya. Kalau bertambah di debit. Nah, kalau pendapatan, kenapa pendapatan itu bertambah di Kenapa kalau pendapatan itu bertambah di debit? Karena pendapatan itu menambah modal. Nah, kalau beban itu kebalikan dari pendapatan. Beban itu bertambah di benar-benar kayak kebalik deh. Iya gak sih? Apa ya intinya? Benar. Oh, paling apa? Iya gak sih? Iya gak sih? Kok aku jadi lupa sih? Beban bertambah di mana? Di debit kan? Apa kredit? Di debit, Kak, katanya tuh. Hmm, iya benar. Maaf. Kebalik. Nah, beban bertambah di debit, pendapatan bertambah di berarti kebalikannya kredit gitu. Nah, ini beberapa akun yang harus Harta juga di debit, Kak. Kenapa? Harta bertambah di debit. Tadi aku nulisnya gimana? Oh iya, kebalik. Ya Allah. Maaf. Oh iya, ya Allah untung diingetin. Makasih ya. Makasih. Aku kebalik. Jadi H U M. Oh iya benar. PB. Nah, debit, kredit, debit. Nah, baru benar. Makasih. Nah, kalau kan tadi harta salah ya. Kalau debit itu penambahan saldo, salah bukan kredit ya, penambahan saldo tapi debit. Nah, kalau utang modal pendapatan itu bertambah di kredit. Kenapa pendapatan itu bertambah di kredit? Karena pendapatan ini menambah modal. Kalau beban kenapa bertambah di debit? Karena beban ini kebalikan dari pendapatan. Kan kalau pendapatan itu uangnya masuk. Kalau beban uangnya keluar. Makanya beban ini mengurangi modal gitu. Nah, aku lanjut ya ke penyusutan aktiva tetap. Nah, penyusutan aktiva tetap itu biasanya harta tetap itu contohnya apa aja? Gedung, mesin, pokoknya barang-barang yang apa ya, yang nggak langsung habis gitu loh, masih kayak barang-barang yang kalau rusak tuh harus diperbaikin gitu. Jadi kayak tetap gitu. Kan ada gedung tetap, mesin tetap gitu. Itu masuknya ke harta tetap. Nah, penghitungannya gimana? Ya kalau apa namanya? Penyusutan aktiva tetap, bebannya ini kita tulis
beban penyusunan peralatan ini kita tulis berapa di debit. Kan tadi kalau beban itu bertambah adanya di debit. Nah, akumulasi penyusunan peralatan itu di kredit. Contohnya misalkan peralatan apa ya? Motor. Iya, motor. Nah, harga itu kan misalkan 20 juta. Ternyata si motor ini harganya itu menyusut. Menyusut berapa? Misalkan 10%. Menyusutnya 10%. Jadi dia itu makanya persen ya. Menyusutnya 10%. Nanti yang ditulis kayak gimana di akunnya? Ya udah, yang dimasukin ke akunnya itu 10% dari 20 juta. Berapa? 2 juta kan? Ya udah tulis beban penyusutannya 2 juta. Akumulasi penyusutannya 2 juta. Gitu. Nah, kira-kira paham nggak penyusutan aktiva tetap? Gimana nih? Gimana nih penyusutan aktiva tetap? Paham ya? Jadi yang ditulis itu, kalau misalkan di soal itu 10%, 5%, 20%, yang ditulis tuh persenannya itu dari berapa harganya. Misalkan 5% dari 20 juta, 10% dari 20 juta, atau 30 juta. Gitu. Aduh, pengen batuk bener. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau kesalahan pencatatan, kenapa aku nulis apa yang benar di debit, apa yang salah di kredit? Misalkan gini. Misalkan pada 1 Januari 2019, perusahaan A membayar rekening listrik untuk pemakaian bulan November sebesar 60.000. Tapi transaksinya malah dicatat di beban gaji. Berarti salah kan? Ya udah. Berarti kita tuliskan tadinya kan untuk bayar listrik nih. Listrik 60K. Ini bulan sebelumnya, misalkan bulan sebelumnya. Nah, ternyata si akuntannya itu malah nulis beban gaji 60K. Berarti kan salah kan? Berarti harus dibenerin nih. Dibenernya dengan apa yang benar, plus apa yang salah. Kayak gini. Bener dulu. Apa yang benar berarti kan beban listrik 60K. Tulis. Nah, beban gaji berarti di kredit sebesar 60K. Kenapa gitu? Kan tadinya itu nulisnya itu kan kayak gini kan. Nulis yang benernya itu kan bentar. Kan awalnya gini, si akuntannya nulis yang bener kan kayak gini. Beban gaji 60K. 60K. Nah, kasnya berkurang kan? Kasnya berkurang 60 kan karena dia bayar beban. Ngeluarin bebannya, beban gaji 60K. Nah, kan harusnya kayak gini kan? Tapi ternyata ini salah pencatatan. Harusnya itu beban listrik, bukan beban gaji. Makanya si beban gaji ini kita taruh di kredit. Kenapa kita taruh di kredit? Karena dia hasilnya itu 0. Biar 60K dikurang 60K hasilnya 0. Biar beban gajinya itu 0. Kira-kira paham nggak kenapa beban gaji aku dibalikin ke kredit? Kira-kira paham nggak? Gimana nih? Atau masih bingung? Boleh ulangi sekali lagi nggak, Kak? Boleh banget. Jadi gini, ini kan kesalahan pencatatan nih. Bentar, ada ini nggak sih? Bentar ya, bentar. Slide selanjutnya apa? Aduh, maaf ya, ini nge-lag. Nah, di sini ada kosong nih, tempat kosong. Misalkan tadi aku bilang kan ini kesalahan pencatatan di AJP. Nah, misalkan tadi pada tanggal 1 Januari 2019 itu dibayar, perusahaan A mengeluarkan duit untuk membayar tagihan listrik pada bulan sebelumnya, misalkan bulan Desember sebesar 100K. Misalkan listrik sebesar 100K. Misalkan gitu. Nah, ternyata
di si akuntannya ini malah nulis beban gaji sebesar 100K, malah nulis di beban gaji. Kan jadi harusnya kan kayak gini kan. Harusnya kayak gini kan apa neracanya? Beban listrik di debit sebesar 100K. Nah, kasnya berkurang sebesar 100. Kenapa kasnya berkurang? Karena dia bayar beban, ngeluarin beban. Gitu. Ini kan harusnya kayak gini kan? Harusnya kayak gini kan? Nah, tapi di sini bukan beban listrik, malah ditulis beban gaji. Malah ditulis beban gaji sebesar 100K. Nah, ini salah nih. Nanti kalau salah kayak gini tapi nggak diperbaiki, nanti bisa mempengaruhi jumlah semuanya, jumlah totalnya. Akhirnya si akuntannya ngebuat si AJP pada bulan Januari itu setelah salah hitungan sebesar Kemarin HPP apa Mbak? Harga? itu. Nah, sebesar berapa? Sebesar misalkan 100 setengah tadi kan. Nah, berarti nulisnya kalau salah pencatatan nulisnya gimana? Nulisnya beban listrik kita catat di debit. Beban listrik kita catat di debit. Beban gaji kita catat di kredit. Kenapa beban gaji kita catatnya di kredit? Supaya beban gaji ini angkanya hilang. Kan karena kalau penghitungan itu kan debit dikurang kredit kan. Iya kan? Kalau penghitungan. Jadi kalau debit sama kredit itu kan berlawanan. Jadi kalau misalkan debitnya 100K, kreditnya 100K, ya 0 hasilnya. Gitu. Kalau beban gajinya, misalkan pada tanggal 1 Januari ditulis beban gaji 100K. Itu di debit bertambahnya. Nah, ternyata pada tanggal 5 Januari, dia menyadari nih kalau akun dia itu salah nulis akun. Akhirnya diubah. Jadi beban listrik kan, harusnya beban listrik kan. Nah, beban listrik ya kita tetap di debit. Tapi beban gajinya ditaruh di kredit. Kenapa? Supaya beban gajinya itu udah nggak ada. Akhirnya, apa namanya, hasilnya itu 0 hasil akhirnya. Gitu. Kira-kira paham nggak? Kira-kira paham nggak nih sampai sini? Paham ya? Nah, sekarang ada yang namanya persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang itu bisa di apa namanya di AJP-in. Gimana caranya? Yaitu kita baca. Neraca saldo pada PD Agung terdapat persediaan barang dagang 6 juta. Ini salah nih. Ini titik. Nah, data penyesuaian pada akhir periode itu tersisa 7 juta buat AJP. Berarti kan kita punya persediaan barang dagang awal itu 6 juta. Nah, di data penyesuaian ternyata persediaan barang dagang akhir itu tersisa 7 juta. Kalian kayak bingung nggak sih kok bertambah bukannya berkurang? Karena nanti dia bakal mengalami pembelian bersih. Gitu. Rumusnya, ada rumusnya. Rumusnya apa? Ini. Ini kan metode HPP. Rumus HPP atau harga produk ini, harga pokok produksi, rumusnya awal ditambah pembelian bersih, ini pembelian bersih, dikurang akhir. Nah, pembelian bersih itu rumusnya yang tengah. Pembelian ditambah beban angkut, dikurang retur pembelian, dikurang potongan pembelian. Nah, gini. Kenapa pembelian ditambah? Karena kan dia itu mengurangi uang kan, mengurangi uang perusahaan. Nah, kenapa beban angkut juga ditambah? Karena beban angkut ini sama kayak pembelian. Beban angkut kan artinya dia itu si orang yang ngebeli barang kan bayar ongkir. Nah, pasti kan keluar nih dari kas. Itu. Kalau retur pembelian, kenapa dikurang sama pembeliannya? Karena si retur pembelian ini tuh mengembalikan duitnya. Misalkan perusahaan A beli barang dari perusahaan B, ternyata barang yang dibeli perusahaan A ini ada nilai nominal sebesar 2 juta itu rusak. 2 juta rusak nih barangnya, ya udah dibalikin barangnya sebesar 2 juta juga. Nah, berarti 2 juta itu yang tadinya misalkan udah dikasih ke perusahaan B, dibalikin lagi dong uangnya, karena kan uangnya rusak.
uangnya rusak apa barangnya rusak. Jadi uangnya dikembaliin gitu. Potongan pembelian. Kenapa potongan pembelian dikurang? Karena potongan pembelian itu bisa mengurangi harga aslinya kan. Jadi misalkan harga aslinya itu 10 juta. Harga asli 10 juta, ternyata ada potongan diskon 10%. 10% kan 1 juta, 10% dari 10 juta kan 1 juta. Nah, ya udah, potongan pembeliannya sebesar 1 juta. Berarti uang yang harus dibayar sama perusahaan A ke perusahaan B itu kan sebesar 9 juta aja. 1 jutanya itu namanya potongan pembeliannya. Gitu. Nah, baru nanti dikurang sama persediaan barang dagang akhir. Gitu. Kira-kira paham nggak rumusnya? Ini harus dihafal. HPP biasanya juga sering muncul. Kayak di PTBK atau di SIMAK. Paham nggak kira-kira? Nah, kita langsung ke metodenya. Jadi di persediaan barang dagang itu ada dua, metode HPP sama metode persediaan. Nah, kalau dengan metode HPP, ini kita balik. Gimana? Ini. Kan tadinya itu retur pembelian itu kalau bertambah di kredit kan? Iya gak sih? Masih ingat gak sih? Kalau retur pembelian itu bertambah di kredit. Potongan pembelian juga bertambah di kredit. Nah, kalau di metode HPP atau di AJP kita balik posisi akunnya, yang tadinya di kredit jadi di debit, yang tadinya di debit jadi di kredit. Ya udah, si potongan sama retur ini kita kembaliin ke kredit biar nanti ujung-ujungnya hasilnya itu 0. Ngerti gak? Paham nggak sampai sini maksudnya? Kan jadi gini nih. Kan harusnya retur pembelian sama potongan pembelian itu kan harusnya di kredit kan? Iya gak sih? Kredit nih, kalau bertambah. Nah, tapi kalau dibuat jadi AJP dengan metode HPP, si retur sama potongan pembelian ini diubah ke debit. Kenapa? Biar nanti hasilnya itu 0. Kan karena kalau retur pembelian di debit, terus yang kedua retur pembelian di kredit, kan tuh dikurang kan? Artinya dikurang. Kalau nominal sama berarti 0 hasilnya kan? Iya gak sih? Iya gak? Coba deh komen di chat. Biar aku tahu kalian paham apa enggak. Nah, asik nih. Nah, di posisi ini kan 3 teratas ini debit. Ini debit nih. Ini posisi debit. Ini posisi kredit. Nah, PBD persediaan barang dagang ya disingkatnya. PBD akhir itu kita taruh di debit. Kita taruh di debit. HPP kita taruh di kredit. Kan hasilnya 0 nih di neraca yang atas. Iya gak sih hasilnya 0 gak sih? Maksudnya hasilnya balance gak sih 7 juta, 7 juta? Yang lain gimana? Suara kecil gak? Tes. Suara kecil gak? Atau cuma berarti Iva. Coba deh Iva pakai headset atau apa gitu. Aku lanjut lagi ya. Nah. Iya, oke. Nah, gini. Jadi kita buat, ini emang kalau metode HPP emang agak panjang, tergantung soalnya yang diminta apa. Nah, kalau dengan metode HPP, si posisi 4 atas ini, coba dihitung. Kan retur pembelian 0. Di debit nih, di debit. Ini ada debit, ada kredit. 0 juga. 0 tambah 0, 0. PBD akhir itu posisinya di debit. 7 juta, berarti kita masukin debitnya 7 juta. Nah, HPP, ini HPP yang pertama, ini kita taruh di kredit. Kenapa kita pakai HPP? Kan ini metode HPP. Biar hasilnya balance nih yang atas. Ini biar balance. Biar balance. Jadi di posisi debit ada 7 juta, di posisi kredit ada 7 juta. Gitu. Nah, sekarang 4 yang bawah. 4 yang bawah gimana? Ya udah, sama kita hitung. HPP-nya kita balikin. HPP-nya kita balik jadi di debit kan. Debit 6 juta nih nambah. PBD awal kita taruh di kredit.
6 juta. Ini emang gini ya, jadi kalau awal itu di kredit, kalau akhir itu di debit. Nah, pembeliannya 0. Kenapa pembeliannya 0? Karena di soal nggak ada dijelasin pembeliannya berapa. Dia cuma dikasih tahu persediaan barang dagangnya doang. Nah, ya udah pembelian kan tadi awalnya itu di neraca saldo atau neraca lainnya di jurnal lainnya, jurnal umum khusus. Kalau pembelian itu bertambah di mana? Di debit kan. Beban angkut juga kalau bertambah di debit. Kalau di ini di AJP dengan metode HPP kebalikannya dibalik. Jadi pembeliannya di kredit, beban angkutnya juga di kredit gitu. Jadi semua yang ada di AJP di metode HPP ini semuanya dibalik ya. Ini dibalik. Biar nanti hasilnya balance dan biar mengenolkan akun sebelumnya gitu. Ya udah kita total 7 tambah 6 11. 7 tambah 6 13. Ya udah ini balance, udah benar jawabannya. Karena di soal cuma ada pernyataan persediaan barang dagang, bukan kayak ditambahin fakturnya berapa, potongannya berapa, pembeliannya berapa, beban angkutnya berapa. Oh, kira-kira dengan metode HPP, paham nggak? Nih ya, ini artinya kalau tanda itu sama. Coba ya aku ulang. Aku ulang ya. Agak lebih pelan lagi nih. Gimana? Ini tadi yang suara ya? Salah. Gimana? Paham nggak dengan metode HPP? Coba dijawab di kolom komentar ya. Biar aku bisa lanjut ke metode berikutnya. Kenapa PBD akhir di debit dan PBD awal di kredit? Nah, gini. Iya benar. Nah, jadi kita itu kan ngikutin rumus kan. Jadi dari rumusnya itu, si PBD awal ini kan harusnya kan PBD awal itu harusnya PBD awal ini harusnya di debit nih. Tapi kalau dengan metode HPP, dengan AJP metode HPP, semuanya yang ada di sini nih, yang ada di rumusnya dibalikin, bukan dibalikin, dibalik. Yang tadinya di debit jadi kredit, yang tadinya di kredit jadi debit gitu. Kan tadi awalnya itu emang rumus yang sebelumnya emang yang rumus murninya persediaan barang dagang awal itu adanya di debit. Tapi dengan metode HPP, dengan AJP, jadi dibalik. Jadi metode awalnya yang di kredit, metode akhir PBD akhirnya yang di debit gitu. Ini liatin aja deh tandanya. Liatin tandanya. Kalau tanda rumusnya. Kalau misalkan ininya sama nih, plus minusnya sama, misalnya plusnya sama nih, berarti dia akunnya itu sama, letak akunnya sama. Kalau minusnya ada berapa, misalkan ada 2 atau ada 3, berarti tiga-tiganya itu akunnya itu sama gitu. Jadi ngelihat dari satu akun aja yang kalian tahu, pasti bakal tahu semuanya. Tuh. Kira-kira Tias gimana? Paham nggak Tias? Itu ya. Yang lainnya gimana? Yang lainnya gimana? Boleh aku lanjut? Paham ya? Aku lanjut ke slide berikutnya. Kok hilang? Bentar. Ini belum bisa dipencet. Belum berubah ya? Tunggu sebentar. Kok nggak berubah ya? Bentar ya. Oh ini. Dah. Kalau dengan metode ikhtisar laba rugi, gimana? Ya udah, kita tulis. Sebenarnya hampir sama, tapi tinggal diubah yang tadinya HPP jadi ikhtisar. Gitu. Rumusnya, ya udah tinggal bukan taruh sih, tinggal iya benar taruh angkanya aja. Letaknya ya udah PBD akhirnya dia itu letaknya di debit.
Ini PBD-nya nggak berubah nih. Letak PBD akhir awalnya nggak diubah. Nanti kalau dengan metode ikhtisar laba rugi, PBD akhirnya itu tetap di debit, PBD awalnya di kredit, tinggal ditambahin. Kenapa sih harus nambahin? Karena PBD akhir sama PBD awal kan beda ya nilainya. Masa kayak gini doang sih? Masa kayak gini nih? Misalkan ada cuma kayak gini doang. PBD akhir, kan di debit ya, 7 juta. PBD awal, di kredit 7 juta, 6 juta. Kalau kayak gini balance nggak sih? Enggak kan? Nggak balance. Masa debitnya 7 juta, kreditnya 6 juta. Ini nggak balance, ini salah. Nah, gimana caranya biar nggak balance? Nah, dengan metode ikhtisar laba rugi, tinggal tambahin kata ikhtisar L atau R. LR itu artinya laba atau rugi. Ikhtisar itu kan kayak arti dalam bahasa Indonesia itu kan kayak kesimpulan ya. Jadi kayak, oh kesimpulannya ini tuh perusahaannya laba atau rugi nih. Gitu. Nah, kira-kira sampai sini paham nggak? Oh, Dina ini belum paham yang mana Dina? Biar aku ulang. Gimana Dina? Oh, apa udah paham? Oh, udah paham. Ya, oke oke. Thank you. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh soal pemakaian perlengkapan. Kita jawab bareng-bareng ya di kolom chat ya. Nah, saldo akun perlengkapan di neraca saldo sebesar 4 juta. Kita tandain 4 juta. Pada akhir periode, informasi menunjukkan perlengkapan yang masih tersisa sebesar 2.300.000. Nah, kira-kira AJP-nya ada akun apa aja di AJP-nya? Yang tadi udah tuh di slide sebelumnya, 2 sebelumnya. Beban perlengkapan sama perlengkapan yang benar. Kita tulis. Cara bikinnya, aku pakai highlighter. Beban, perlengkapan. Nah, kira-kira beban perlengkapan itu sebesar berapa? Kalau dengan metode ini, yang tadi aku bilang, metode apa? Berapa? Kan ini, lihat disoleh lagi. Saldo akun perlengkapan di neraca saldo sebesar 4 juta. Pada akhir periode, perlengkapan yang masih tersisa 2.300.000. Nah, kalau dengan cara ini, dengan neraca ini, kira-kira berapa duitnya? Di beban perlengkapan ada berapa? Di sini ada berapa? Ada berapa kira-kira? Sisanya kan berarti sisa yang udah kepake kan berarti ya udah tulis yang udah kepake berapa? 4 juta dikurang 2.300.000. Benar. 1,7 juta gitu. 1,7 juta di kreditnya juga 1,7 juta. Nah, kira-kira paham kan sama pemakaian perlengkapan? Contoh soalnya gimana? Paham kan? Paham ya? Yang lainnya gimana yang lain? Paham. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya kok. Kita fokus dulu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh soal beban yang harus dibayar. Sebuah perusahaan X melakukan pembayaran gaji karyawan setiap hari Jumat. Ingat ya,
Kita lihat di soalnya. Setiap hari Jumat. Kita highlighter. Jumat nih. Karena masa kerja karyawan itu setiap weekdays. Kalau weekdays itu berarti Senin sampai Jumat kan? Dan gaji terakhir itu yang diterima karyawan itu tanggal 26 Desember 2020. Jumlah karyawannya ada 15. Upah per harinya ada 10.000. Nah, sekarang kita tulis satu persatu. Berarti kan terakhir dibayar itu tanggal 26. Berarti 26 ini hari apa? 26 ini hari apa ceritanya? Nggak usah ngeliat kalender. 26 ini ceritanya hari apa? Hari Jumat kan? Karena itu kan jadi di soal itu sebuah perusahaan X melakukan pembayaran gaji karyawan setiap hari Jumat. Karena masa kerjanya weekdays. Berarti nih, kita ingat di sini pembayaran setiap hari Jumat. Berarti kalau ada pernyataan gaji terakhir yang diterima karyawan itu pada tanggal 26 Desember, berarti 26 Desember ini hari apa? Hari Jumat. Coba kita sampein ke akhir bulan Desember. Berarti kalau 26 ini hari Jumat, berarti 27 itu hari Sabtu, 28 hari Minggu, 29 Senin, 30 Selasa, 31 Rabu. Dan ini kan kalender Desember ya. Berarti misalkan AJP-nya dibuat akhir tahun, berarti kan sampai tanggal 31 doang nih dibuatnya. Ya udah, jadi gini. Nah, kira-kira kan kerjanya weekdays. Nah, berarti ada 3 hari kan? Iya gak sih? Ada 3 hari gak sih? Tersisa di bulan Desember ada 3 hari gak sih? Iya kan? Berarti tanggal 29, 30, 31. Kenapa 3 hari? Karena weekend-nya itu Sabtu Minggu. Dia itu nggak kerja. Jadi nggak usah digaji. Nah, kita tulis deh, kita buat penghitungannya. Berarti sini ada 3 hari. Sisa 3 hari. Dikali 15 orang. Iya kan? Kali 10.000 upah per harinya. Modalnya berapa? 450.000. Ya sih? Nah, sekarang kita buat apanya? Kita buat jurnalnya dulu. Gimana cara buat jurnal penyesuaiannya? Karena ini beban yang masih harus dibayar, berarti kita nggak usah ada metode harta, nggak usah pakai metode beban, karena dia cuma ada satu, yaitu beban gaji sama utang gaji. Utang gaji berapa? 450.000. 450. Nah, kira-kira gimana? Kira-kira paham nggak? Gimana nih? Kira-kira paham nggak? Kalau nggak paham, nggak apa-apa, bilang aja biar aku review lagi. Paham ya? Jadi benar-benar harus dibaca teliti soalnya, karena emang soalnya tuh nggak langsung plok gitu, maksudnya kayak nggak langsung plok ngasih tahu kalian, oh segini nih beban gajinya yang masih harus dibayar, misalkan 5 juta, enggak. Kalau di soal UTBK, entar dibalik-balik kayak gini dulu. Nanti ada karyawannya, ada berapa upahnya per karyawan atau per harinya, gitu. Terus terakhir bayar gaji tanggal berapa, ntar masukin ke beban. Tuh. Ini aku save dulu. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Sebentar. Sekarang kertas kerja. Kenapa nggak aku tampilin kertas kerjanya? Karena kertas kerja itu jarang banget ada di UTBK. Kayak 5 tahun, maksudnya kayak dari tahun 2016 itu emang udah jarang banget ada soal kertas kerja. Kebanyakan kalau akuntansi itu dasarnya, kalau nggak AJP. Kalau nggak dasarnya, kalau nggak AJP. Nah,
sekarang gini, cara mengisi, yang pertama itu ada cara mengisi kolam laba rugi atau akun nominal. Kan akun laba rugi itu disebut akun nominal gak sih? Pendapatan sama beban. Nah, kalau neraca itu akun real disebutnya. Itu. Cara mengisi gimana? Syaratnya, kalau laba, pendapatannya itu lebih besar daripada beban. Kenapa? Ya kalau namanya pendapatan kan itu masuk ya. Duitnya masuk ke kas. Sedangkan beban itu kan yang dikeluarin tuh duitnya. Nah, kalau misalkan duit yang masuk itu lebih banyak daripada duit yang keluar, itu namanya laba. Kalau lebih besar beban, itu namanya rugi. Gitu. Kayaknya kalian pasti paham deh kalau itu. Nah, yang B, kalau laba itu dia posisinya di debit. Kalau rugi, posisinya di kredit. Gitu. Nah, cara mengisi kolom neraca atau akun real. Syaratnya, kalau laba, debit itu harus lebih besar daripada kredit. Kenapa gini? Karena kalau di akun neraca, debit ini itu sama dengan harta. Kredit ini sama dengan utang ditambah modal. Nah, kalau hartanya ini lebih besar daripada utang tambah modal, ya ini namanya dia itu laba. Dia mengalami untung. Tapi kalau kreditnya lebih besar dari debit, nah dia itu mengalami kerugian. Gitu. Jadi kalau laba itu di kredit, kalau rugi itu di debit. Gitu. Ini kebalikannya dari si laba rugi. Aku lanjut ya. Ini aku cuma sekilas doang karena ini emang jarang mau keluar. Jadi aku lanjut ke slide berikutnya. Lanjut ke slide berikutnya. Bentar aku fokus. Nah, dari dibuat AJP kan AJP nih. Habis AJP dibuat kertas kerja. Nah, kertas kerja itu kan sumber kertas kerja itu dari AJP sama neraca saldo. Nah, habis itu dibuatlah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan laporan keuangan itu apa? Ada laporan laba rugi. Ini beberapa yang harus dihafal ya. Kalau jasa, kalau perusahaan ini perusahaan jasa kan kayak perusahaan jasa itu kan kayak tukang cukur rambut atau apa sih kalau jasa? Gojek ya, Gojek. Nah, kalau laba itu cuma gini rumusnya, pendapatan dikurang beban. Ini kalau perusahaan jasa. Karena dia itu nggak ada pembelian, nggak ada penjualan, dia cuma ada pendapatan kurang beban. Nah, kalau perusahaan dagang ini lebih banyak. Kalau perusahaan dagang itu laba sama dengan laporan keuangan ditambah pendapatan lain-lain, dikurang beban lain-lain, dikurang pajak. Jadi kan yang namanya kalau perusahaan jasa nih, dia itu pasti kena pajak. Tapi pajaknya itu pajak ke apa sih kayak rumahnya kayak apa kiosnya lah, ya gak sih? Itu kalau jasa pajaknya cuma ke situ. Tapi kalau perusahaan dagang pasti kalau dia kan perusahaan dagang itu artinya dia itu ngejual barang ya. Nah pasti barang ini kena pajak. Nah akhirnya pajak ini juga masuk ke perhitungan laba rugi gitu. Nah pendapatan lain-lain ini tuh kayak sebenarnya kayak ini nih kayak perusahaan jasa tapi pendapatan lain tuh banyak. Ada pendapatan sewa, pendapatan bunga, maksudnya kayak pendapatan bunga bank, dan pendapatan lain-lainnya. Kalau beban lain-lain itu kayak beban listrik, beban gaji, beban apa lagi ya? Kalau beban kayak banyak nih. Nah, ditambah laporan keuangan gitu. Atau bisa juga laba itu sama dengan penjualan bersih dikurang HPP. Kan tadi kan rumus HPP itu kan ingat gak sih awal ditambah pembelian bersih dikurang akhir. Nah, pembelian bersih itu ngitungnya gimana? Pembelian bersih itu pembelian ditambah beban angkut dikurang potongan pembelian dikurang retur pembelian. Itu. Jadi itu rumus HPP. Nah, kalau cara mencari labanya ya udah tinggal penjualan bersih dikurang HPP-nya. HPP-nya berapa? Nah, kalau misalkan penjualan bersih, rumusnya gimana kalau penjualan bersih? Ya udah, tinggal tulis aja. Penjualan dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan. Karena kan penjualan itu kan uangnya masuk nih. Kenapa dikurang sama retur sama potongan? Karena retur itu
barang yang dijual itu dikembaliin ke si penjual. Jadi dia itu nggak ini kan. Jadi kayak uangnya itu berkurang. Yang tadinya misalkan gini. Misalkan dia itu ngejual barang 10 juta. Ternyata barangnya itu rusak nih. Ternyata pas udah dibeli sama orang. Nah, si penjual ini masukin pengembalian barang itu namanya retur penjualan. Nah, retur penjualan ini mengurangi dong. Misalkan kan dia ngejual barang 10 juta. Ternyata barang yang rusak itu 1 juta. Nah, berarti retur penjualannya itu sebesar 1 juta. Nah, 1 juta ini mengurangi si penjualan. Yang tadinya harusnya penjualan itu 10 juta, jadi cuma 9 juta. Karena dikurang retur. Itu kalau potongan penjualan ya pasti tahulah potongan penjualan kayak diskon. Itu mengurangi penjualan juga. Penjualan aslinya ya, harga asli. Gitu. Kira-kira paham nggak dengan laporan baru gini? Gimana nih? Kira-kira paham nggak? Paham ya? Kita lanjut. Nah, kalau ini laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal, ya udah, tinggal ditulis modal akhir sama dengan modal awal plus minus laba rugi dikurang perivo. Nah, maksudnya apa sih? Jadi kalau kita nih mau cari nih modal akhirnya berapa? Rumusnya ya udah kita masukin dulu modal awalnya berapa, ditambah kalau laba berarti ditambah kan? Ditambah dikurang perivo. Nah, kenapa perivonya dikurang? Karena perivo ini tuh mengurangi si apa sih kayak modalnya kan. Kayak perivo kan uang yang diambil sama pimpinan perusahaan untuk keperluan pribadi. Berarti mengurangi kas, berarti mengurangi modal juga. Tuh. Nah, kalau rugi ya udah tinggal diganti MAU atau modal awal dikurang ruginya berapa dikurangnya dikurang privo gitu. Kalau laba kan berarti menambah modal. Kalau rugi mengurangi modal. Makanya kalau rugi itu dikurang. Modal awal dikurang rugi. Nah, kira-kira paham nggak nih laporan perubahan modal? Oke, paham ya? Nah, sekarang laporan neraca. Ini mah yang kayak awal-awal laporan neraca ya udah harta total sama dengan utang ditambah modal. Udah. Kan harta itu sebagai aktiva. Utang tambah modal itu sebagai pasiva. Ya udah, aktiva sama dengan pasiva. Sama sejajar. Harus balance. Kalau hartanya 10 juta, utang tambah modalnya juga 10 juta. Caranya gimana? Kalau utangnya 3 juta, ya modalnya pasti 7 juta. Karena harus balance. Gitu. Oke ya, aku lanjut ke slide berikutnya. Kalau udah paham, kalau belum paham bisa nanya. Nah, udah mau terakhir nih. Setelah kita masuk ke laporan keuangan, akhirnya kita buatlah si jurnal penutup. Tujuannya apa sih tujuan jurnal penutup? Penting nggak sih? Penting. Jadi tujuannya jurnal penutup ini menolkan saldo akun nominal. Akun nominal itu apa aja? Akun nominal itu ada pendapatan dan ada beban. Ditutupnya dengan apa? Kalau pendapatan ditutupnya dengan ikhtisar laba rugi. Ya udah kita masukin pendapatan sewa di debit, penjualan di debit. Nah, ini sama aja kayak yang tadi kan, AJP persediaan barang dagang. Jadi yang tadinya ada di debit dipindahin ke kredit. Supaya apa? Supaya nilainya itu 0. Gitu kan awalnya itu penjualan itu ada di kredit kan. Nah, kalau misalkan dengan jurnal penutup, ya penjualannya diubah ke debit. Retur penjualan kan tadinya di debit sama potongan penjualan. Nah, kalau di jurnal penutup dibalik, retur penjualan jadi di debit. Jadi nanti hasilnya 0. Kalau udah di jumlah berarti hasilnya 0 pasti. Sebenarnya ini sama aja kayak tadi yang AJP persediaan barang dagang. Cuma diganti namanya jadi penjualan sama pendapatan sewa. Tuh, ikhtisar laba rugi ditambahin ikhtisar laba rugi. Nah, kenapa ada ikhtisar laba rugi di kredit? Kenapa ada ikhtisar laba rugi di debit? Nah, ini biar hasil akhirnya tuh balance. Jadi kayak ngikutin gitu.
ngikutin yang bawahnya. Ngerti gak sih? Maksudnya kayak gini. Misalkan pendapatan sewa 10 juta, penjualan 5 juta. Berarti ikhtisar laba rugi dikredit 15 juta. Nah, ternyata yang bawahnya retur penjualan itu 2 juta. Potongan penjualan itu 4 juta. Nah, ikhtisar laba rugi di debit itu ada 6 juta. Itu kan balance nih. Ini 10 tambah 5 tambah 6 21. 15 tambah 6 21. 15 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 4 kan 21. Jadi kayak hasilnya balance gitu. Nah, lanjut ke beban. Nah, kalau beban juga kita balik. Jadi gini. Sebenarnya sama aja. Cuma dibalik uang gitu loh. Jadi kayak beban gaji, pembelian. Kan beban itu harusnya di debit, pembelian itu harusnya di debit. Nah, diubah jadi kredit. Retur pembelian kan harusnya di mana? Di apa? Kredit ya. Kalau pembelian di kredit, nah diubah jadi di debit. Gitu. Ini ikhtisar laba rugi ada cuma biar hasilnya balance. Dia harus hasilnya balance gitu. Kan ini 3 atas, ini 3 bawah, biar hasilnya balance. Nah, kira-kira paham nggak? Pendapatan sama beban. Jadi kayak kalian, tugas kalian itu kalau ditanya jurnal penutup itu cuma ngubah. Ini sebenarnya juga jurnal penutup ini kayak jarang banget keluar di soal UTBK. Paling kayak di soal UAS atau UKK lah, PAT atau PAS. Jadi kayak kalau pendapatan tuh tulis aja semuanya pendapatan, akun penjualan, tapi diubah. Yang tadinya di debit jadi di kredit, yang tadinya di kredit jadi di debit. Nah, beban juga gitu sama. Tinggal ditambahin beban sama akun pembelian, yang dari debit jadi kredit. Terus ditambahin dua-duanya, pendapatan sama beban ditambahin ikhtisar laba rugi. Itu ikhtisar laba rugi itu mengikuti jumlah nominal ikhtisar laba rugi itu mengikuti si akun lainnya. Tuh. Kira-kira paham nggak? Kira-kira paham? Gimana? Kira-kira paham nggak? Nah, yang ketiga itu ada prive. Pendapatan sama beban itu ditutupnya itu sama ikhtisar rugi. Iya nggak sih? Ditutupnya sama ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba rugi itu cuma jadi penutupnya, ditambahin. Nah, kalau prive itu kalau prive ditutupnya sama modal. Jadi ini modal tuh ngikutin nilai privenya. Kan privenya misalkan 15 juta, ya udah modalnya juga 15 juta. Kan harusnya prive itu bertambah di debit kan. Nah, kenapa kalau ditutup itu prive bertambah di kredit? Supaya privenya itu nilainya 0. Supaya nggak ada lagi di awal tahun baru privenya itu bernilai, nggak ada lagi. Jadi nilainya udah 0. Gitu. Makanya ditutup sama modal. Paham ya? Ini kalau prive. Kalau ikhtisar laba rugi, tinggal tulis ikhtisar laba rugi di sini. Ikhtisar laba rugi L atau R itu sebesar angkanya, sebesar laba atau ruginya. Nah, ini ada dua. Kenapa ada dua? Karena kan bisa laba, bisa rugi. Nah, kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan laba, kalau laba itu yang atas. Kalau laba itu yang atas, ikhtisar laba ruginya di debit, modalnya di kredit. Ini kalau laba ya, ini kalau untung. Kalau rugi yang ini bawahnya. Modalnya yang di debit, ikhtisar laba ruginya yang di kredit gitu. Jadi modalnya itu cuma jadi penutupnya doang. Jadi kayak modalnya itu kayak tugasnya buat menolkan si laba ruginya gitu. Kira-kira paham nggak? Jadi ini yang atas, ini kalau laba, ini laba. Kalau yang bawah ini kalau rugi gitu.
Nah, kira-kira paham nggak? Gimana nih? Gimana? Kira-kira paham nggak? Paham ya? Paham Aku Kak? lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi ada yang namanya neraca sisa setelah penutupan. Nah, fungsinya itu apa? Jadi fungsinya itu isi dari neraca ini adalah daftar yang masih terlihat di awal periode. Itu cuma akun real. Kan tadi kalau neraca kalau jurnal penutup itu akun apa sih tadi? Akun nominal yang ditutup supaya akun nominal itu nilainya nol. Nah, kalau di neraca sisa setelah penutupan itu daftar yang masih terlihat doang. Itu apa? Akun real. Kan akun real itu nanti nggak ditutup kan, cuma akun nominal yang ditutup. Nah, akun real ini nanti bakal ada di neraca sisa setelah penutupan gitu. Jadi cuma akun real ya. Kalau jurnal ingat, kalau jurnal penutup itu cuma akun nominal. Kalau NSSP atau neraca sisa setelah penutupan itu cuma akun real. Akun real itu apa? HUM, harta utang modal HUM. Nah, lanjut ya. Nah, setelah itu ada yang namanya jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu apa sih? Gunanya untuk membalik AJP. Sebenarnya penting nggak sih ini kayak opsional gitu. Jadi kayak boleh ada, boleh enggak. Biasanya jurnal pembalik itu ada di awal tahun. Jadi kalau di tanggal 31 Desember itu dipenutupin, dipakein jurnal penutup, kalau di tanggal 1 Januari itu udah pakai jurnal pembalik gitu. Apa aja sih akun yang harus dibalik? Ya udah 4 ini aja. Cara nulisnya gimana? Ya udah kebalikannya. Kebalikan dari apa? Kebalikan dari AJP gitu. Jadi kalau misalkan kan ini pendapatan DTM nih, ada sewa DTM. Ini pendapatan sewa. Kan sewa DTM ini debit. Pendapatan sewa ini dikredit. Ini dengan metode harta atau metode yang udah kepake duitnya, misalnya 5 juta, 5 juta. Kalau dengan jurnal pembalik ya tinggal dibalik. Jadi pendapatan sewanya di debit sebesar 5 juta, sewa DTM-nya itu di kredit sebesar 5 juta. Nah, ini sih nggak terlalu susah ya. Jadi kayak tugas kalian di jurnal pembalik itu cuma ngebalik akunnya, cuma ngebalik akun AJP. Tapi ini juga jarang banget keluar di jurnal pembalik ini. Jarang keluar di soal UTBK. Nah, kira-kira aku lanjut ke slide berikutnya. Oh iya, udah tinggal soal. Kira-kira soalnya kan ada berapa soal? 1, 2, 4. Nah, ada 10 soal. Kira-kira pasti selesai ya minggu depan. Jadi kayak mau lanjut ke minggu depan aja buat pembahasan soal. Jadi untuk sekarang cuma sampai jurnal pembalik aja. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari semua materi tadi? Gimana? Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Bisa di kolom chat aja kalau misalkan ada yang mau tanyain. Oh iya ininya apa namanya? Uh, ininya absennya. Lupa. Bentar ya, jangan keluar dulu. Bentar-bentar aku cari dulu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ini yang masih join.